Oke, halo semua, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja. Dan di video kali ini kita bakal mencoba gameplay race off yang ada di MotoGP 25. Ada 3 jenis balapan. Yang pertama ada balapan flat track, kemudian balapan motor, dan juga ada balapan mini bikes. Nah, kita bakal coba satu persatu di video kali ini. Oke, yang pertama kita bakal nyobain mode balapan flat track. Nah, balapan flat track ini balapannya di pasir, tapi tidak ada rintangan semacam di motocross. Jadi kayak benar-benar gravelnya rata. Nah, kalau misal kalian ingat, flat track ini ya sama kayak yang dipakai Rossi ketika latihan di range-nya atau di tempat lainnya sama VR46 Academy. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk daftar pembalapnya semua ada masuk di sini. Dan di sini untuk wearpacknya sendiri mereka masih menggunakan wearpack dari balapan MotoGP. Jadi yang berubah cuma di bagian helm dan juga motor saja. Kan awalnya gue pikir Milestone bakal ngebikin wearpack khusus juga nih. Jadi ada wearpack khusus balapan dirt bike. Cuman ternyata ya ini wearpack yang dipakai di balapan MotoGP hanya berubah di bagian helm saja dan juga motor. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk pembalap-pembalapnya untungnya semua bisa kita pilih. Jadi tak terkecuali semuanya bisa kita pilih untuk pemilihan karakter di versi balapan race off ini. Nah, tapi sayangnya ketika balapan berlangsung itu ternyata untuk jumlah pembalap yang bisa ikut serta dalam balapan race off di semua versi mode balapan itu hanya ada 12 pembalap saja. Jadi nggak semuanya bisa masuk ikutan balapan, hanya 12 pembalap saja termasuk player sendiri cuy. Nah, sekarang ini ada dua pilihan track, ada yang di Italia sama ada di Perancis. Nah, sekilas yang di Borgo Casale ini kayak mirip sama tempatnya Valentino Rossi di range-nya. Nah, ini yang versi Montlajart yang ada di Prancis. Nggak tahu ejanya bener apa enggak, tapi yang jelas ya seperti ini. Kalau gitu kita langsung aja pilih yang balapan di Italia dan kita bakal coba balapan di mode pertama, yakni di balapan flat track. Let's go. Oke, sekarang kita udah tiba di arena balapnya yang ada di Borgo Casale dan ini ada animasi 3 pembalap lagi berbincang-bincang ya, ngobrolin soal settingan motor yang sekiranya bakal dipakai di balapan race off kali ini. Di sini simpel banget, nggak ada pengaturan motor, nggak ada bike setup, cuman ada go to track, setting gamenya dan juga exit to main menu sama ini pengaturan dari game experience atau assistnya. Jadi kayak nggak ada back setting atau setup yang bisa kita utak-atik di balapan race off ini. Tapi ya namanya juga race off ya, jadi nggak fokus sama settingan motor. Kalau gitu kita langsung aja menuju ke lintasan dan kita bakal start dari urutan ke-12 bersama Maverick Vinales. Let's go, inilah dia 5 laps yang akan kita lalui di balapan flat track kali ini. Masuk di turn 1, ada kontak dengan rival tadi dan sekarang di tikungan kedua. Jadi kunci untuk bisa lancar balapan di mode race off flat track ini itu adalah saat kita sedang open throttle atau saat kita lagi neken R2 atau neken gas lah, pokoknya gambarnya seperti itu. Di sini ya, kalau dari gue pribadi, ini cara yang gue lakuin ya. Itu kita dilarang banget untuk namanya yang ngelakuin gas full ketika keluar dari tikungan. Karena kapan kalian gas full atau tekan R2 sampai mentok, itu yang ada ban belakang malah nge-sliding dan terkadang kita malah ngelakuin 360. Jadi kayak motornya malah keputer cuy. Soalnya gue udah nyobain balapan ini ya waktu pertama kali dapat Steam Keys-nya dari Play-in sama Dilesi Mande. Nah, ternyata ini tuh bener-bener tricky banget cuy. Sekali gue ngalamin 360 ya, tapi tidak sempat kerekam soalnya lagi tahap belajar waktu di awal-awal gue nyobain game ini. Nah, sekarang ini gameplay yang kalian lihat ini merupakan gameplay yang gue udah ngelakuin kalau nggak salah 6 atau 7 balapan. Gue baru nemuin caranya untuk bisa ngendaliin motor di flat track ini. Pokoknya syaratnya di open throttle, jangan sampai kalian tekan gas full. Maksimal kita tekan gasnya setengah aja, setengah R2, nggak usah mentok. Itu udah cukup untuk bisa bersaing di balapan flat track ini. Cuman masalahnya ini kita menggunakan level adaptif. Jadi tingkat kesulitan bakal ngikutin performa kita. Makanya kita hari ini bisa ngimbangin nih rival-rival yang ada di depan. Ini ada Marquez yang masih mencoba melawan, dia masih mendefense. Dan kini Maverick Vinales masih mencoba melawan lagi. Dan kita ambil inside line, dapat momennya. Kita malah nge-shortcut. Dan gokilnya di balapan race off ini nggak ada hukuman dari MotoGP Steward. Jadi kita bebas mau nge-shortcut aja, nggak masalah.
Tapi kalau bisa bagusnya harus tetap stay di racing line supaya gameplaynya bisa halus. Ini gue bener-bener hancur parah gameplaynya, jadi sorry banget yang penikmat gameplay smooth. Maaf banget, gue sekarang nggak bisa ngelakuin hal itu di balapan flat track. Dan ya, hampir aja kita 360 gara-gara open throttle-nya terlalu parah. Oke, sekarang tikungan kedua masih terus bertahap mengejar lagi, dan minimal kita harus finish di podium nih. Lumayan kalau bisa podium, soalnya ini balapannya susah parah. Oke, masih Maverick mengovertaking Marco Bezzecchi. As you can see, hanya ada 12 pembalap saja yang ikut balapan. Cuman yang ketampil di leaderboardnya itu hanya 9 saja. Tapi oke, nggak masalah, yang penting kita bisa lihat posisi pertama diraih sama si Raul Fernandez. Gila, pakai trackhouse Raul bisa sekenceng ini guys ya. Oke, full gas kembali menuju tikungan hairpin. Kita oper ke gear 2, stay in the line. Gas tipis-tipis lagi dan kembali ke arah kiri, hairpin lagi. Nice, bagus. Aduh, hampir aja nabrak pagar pembatas. Lap ketiga hampir usai. Oke, inilah dia tikungan terakhir ke arah kanan. Masih Raul Fernandez menjadi race leader. Oh, nyaris saja kita menabrak diri pembatas di area start dan masih bisa Maverick kita hindarkan. Nah, kebetulan di mode flat track ini gue pakai game experience yang pro. Jadi kayak gas, rem, kemudian transmisi itu menggunakan serba manual. Jadi nggak ada assist. Yang dibantu assist kalau nggak salah cuma di bagian kopling start. Jadi ketika start itu kopling otomatis, dan satu nih di bagian pengereman kita pakai joint brakes supaya lebih enak aja. Soalnya sahabat, kemarin gue cobain ya pakai versi yang arcade di balapan ini tuh wah nggak enak parah cuy. Jadi kayak gaya balap yang gue pakai itu tidak cocok dengan gaya balap arcade. Udah paling bener pakai manual aja. Jadi kita bisa mengatur segalanya sesuka hati kita. Kita masih bertarung dengan Raul Fernandez hingga sekarang di tikungan hairpin, dan sedikit lagi race akan segera usai. Akankah Maverick Vinales bisa mengalahkan Raul Fernandez di balapan flat track ini? Kemudian dua tikungan terakhir. Oke, tikungan terakhir inilah dia, dan satu lap lagi balapan akan segera usai. First corner, second corner, masih Maverick. Oh, kita malah nginjak rumput, kurang pas nih racing lainnya. Full gas kembali menuju terowongan. Kemudian kita ke arah kanan lagi, masih dengan gear 2. Tahan dulu, full gas kembali. Oke, gas tipis-tipis, rem lagi tipis-tipis. Tapi di sini ada yang cukup mengganjal, kayak nggak enak aja buat lihat. Ini itu debu yang muncul di ban belakangnya si Raul Fernandez. Itu kayak agak ngebug nggak sih? Kayak kurang halus cuy gerakannya, kayak club clip. Itu kayak nggak halus cuy. Jadi kayaknya itu bug yang harusnya bisa diperbaiki nanti setelah update selanjutnya. Ya oke sih ada percikan debu, tapi kurang halus aja gerakannya. Ya semoga aja Milestone nanggepin dari beberapa kritikan atau saran yang ada di forum. Nah sekarang finish line, balapan telah usai. Kita finish kedua dan berarti kita masuk ke podium bersama Raul dan juga Marco Bezzecchi. Pokoknya kunci bisa lancar di balapan flat track itu adalah saat kita open throttle. Jangan digas full, pokoknya mentok setengah aja udah pasti bakal bisa menang. Dan gokilnya nih cuma balapan race off aja ada podium cuy, gokil seniat ini. Dan sekarang kita bakal nyobain mode balapan race off yang kedua, yakni balapan motard atau supermoto. Nah, motornya nggak ada yang beda kecuali di bagian jenis ban saja. Kalau yang tadi pakai semi cross, nah yang ini pakai ban full slick. Dan sama kayak sebelumnya, di sini masih nggak ada bike setup. Jadi pilih karakter, pilih track, langsung tancap gas untuk raih kemenangan. Kalau gitu langsung saja kita mulai. Start ke-12 bersama Fabio Di Giannantonio. Dan sekarang menunggu lampu padam. Let's go, here we go. Menuju tikungan 1, kita pakai gear 2 masuk ke gear 3. Oh,
agak nge-slide dan belakang. Nice, bagus. Oke, good. Gas lagi dan oke. Kalem. Relax, oke. Kita nyaris jatuh, guys. Gara-gara kekunci tadi stangnya dan ban belakang ikutan ngepelintir. Nah, kita bakar restart aja nih. Barangkali ini start kita bisa mulus, nggak kayak tadi. Nah, langsung aja kita mulai lagi. Here we go menuju first corner. Nah guys, kalau balapan yang tadi di balapan flat track ya, di balapan gravel itu gue udah main cukup lama ya. Tapi kalau yang ini baru pertama kali nyobain. Nah so far ini fisiknya bagus, lebih enak daripada yang tadi. Mungkin karena saking beda lintasan. Ini kan pakai lintasan aspal yang otomatis pasti bakalan grip lah, bakal nge-grip untuk ban kita nggak bakal sliding. Oke, nice. Ban belakang suka ini cuy. Ada suara decitanya, gesekan teraspal sama ban. Oke, hati-hati. Nice. Kita udah menjadi race leader nih, luar biasa. Ini tracknya ngebikin kita kayak memaksakan kita untuk memiliki tingkat refleks super tinggi. Oke, ini kayaknya last corner sih. Oke, last corner menuju lap kedua, here we go. Oke, seputaran kayaknya gue udah tahu perbedaan antara yang tadi sama ini, antara flat track sama motard. Kayaknya kalau di balapan motard ini kita difokuskan untuk belajar mengerem. Soalnya waktu kita tekan gas itu nggak ada efek sliding sama sekali. Beda sama yang tadi. Iya, nyangkut. Kita hampir jatuh. Untung masih ketolong sama ban cuy. Ban yang jadi membatas. Oke. So far gue suka sama ini. Jadi kayak ini tuh semacam difungsikan agar kita bisa latihan teknik mengerem di sini. Asik sih ini. Slide-nya oke, nice. Kalau balapan di flat track tadi kan kita harus belajar bagaimana cara ngatur gas supaya nggak gegabah, nggak kagetan. Kalau di sini sebaliknya, kita dilatih untuk ngerem, ngambil breaking point yang pas. Karena kapan kita sampai salah breaking point, itu yang ada ban belakang bakal nge-slide dan syukur-syukur kalau nggak jatuh. Oke, kita udah kembali di zona podium di tempat kedua, di mana Enea Bastian ini menjadi pimpinan race di balapan motard saat ini atau balapan supermoto. Kita akan fokus mengejar Enea Bastian ini di sisa race. Oke, last corner, full gas kembali, here we go. Masuk perlahan, kalem. Enea melebar, kita ambilin sideline. Masih fokus mengejar, kita tempel lagi dan nyaris saja ada sentuhan dengan Enea Bastian ini. Oper ke gear 2 lagi agar dapat apexnya, nice banget. Exit, full gas. Early braking, hati-hati supaya gak ngelebar. Dan oke, hampir aja malah kita ngebikin Enea berhenti cuy di lintasan tadi gara-gara kita tahan atau kita blok pas. Kalau mungkin tadi nggak ada Enea itu bisa jadi kita bakal nabrak sih. Untung aja ada Enea sebagai pagar alami kita cuy. Pagar yang nggak disengaja. Last chicane menuju last corner. Lap keempat usai dan sekarang memasuki lap kelima. Here we go. Satu lap lagi, race akan segera usai dan kita akan segera meraih kemenangan di balapan motard. Oke, hati-hati. Ini lebih asik sih, lebih bisa dibikin agresif. Tapi kalau misal gue bandingin sama balapan supermoto yang ada di Red 5. Oke, tunggu. Lagi kita nubruk cuy. Jadi kalau misal gue amatin nih atau gue bandingin sama supermoto yang ada di Red 5, itu di Red 5 lebih kalem sih. Maksudnya untuk motornya nggak, jatuh. Maksudnya kayak nggak seagresif yang ada di MotoGP 25 ini. Jadi kayak Red 5 tuh lebih jinak. Terus kalau yang di MotoGP 25 itu lebih liar dan powerful. Malahan justru gue sih lebih kayak gini, lebih bisa ngerasa tertantang dengan motornya yang kadang suka japping sendiri.
suka willy sendiri. Jadi gue rasa kunci dari balapan motard ini yakni di sistem atau teknik pengereman. Semakin halus kalian ngerem, maka bakal semakin bagus juga peluang kalian untuk meraih kemenangan. Ya kurang lebih seperti itu dari yang gue pelajarin. Oke semua, yang terakhir atau yang ketiga yakni kita bakal nyobain gameplay dari balapan race off di mode balapan mini bikes. Ini motornya semua pakai mesin yang sama atau dari pabrikan yang sama yakni Ovale. Hanya saja liverinya yang berbeda. Kalau apparel wear pack dan juga helm ini persis yang digunakan saat balapan di MotoGP. Hanya beda dimensi motor saja karena menggunakan motor mini bikes yakni motor dari Ovale. Ini tampilan-tampilan yang bisa kalian lihat livery para pembalap yang ada di mini bikes dari Yamaha hingga Ducati. Kita bakal nyobain gameplay balapan ini pakai Luca Marini, kita pakai Honda, soalnya ya kangen aja sama Honda, udah lama nggak main sama Honda di MotoGP game. Kita pakai Luca Marini, ini dia Luca Marini, oke nice. Dan tracknya gue bakal pilih di Borgo Casale aja, kayaknya layoutnya sama kayak yang kita pakai di balapan motor tadi. Jadi kita nggak perlu untuk ngapalin tikungan-tikungan yang ada di track selain ini. Dan sekarang tibalah kita di sesi start untuk mini bikes Grand Prix di Gia Star Pole dan Luca Marini start ke-12. Menuju tikungan pertama, dan benar ini jenis tracknya atau layout tracknya sama kayak balapan sebelumnya yang ada di balapan Supermoto alias balapan motor. Marquez ngapain? Kau malah ngebawa kita masuk ke gravel, curang parah. Ngawur cuy. Dan kini dia melawan lagi. Dia mencoba menerkam Luca Marini. Mentang-mentang pakai Ducati, saya yang ngelawan Honda. Ciah, Honda. Oke, sekarang hairpin exit corner. Ini yang gue rasain untuk mini bikes di MotoGP 25. Open throttle-nya kayaknya harus lebih cepat daripada biasanya. Masa kayak harus lebih cepat daripada motor-motor yang lain, soalnya tarikan gasnya ke RPM puncak itu agak lambat cuy. Oke, Marquez kembali melawan. Dia masih mendefend dan kini nyangkut kita, ditabrak dong. Hampir aja kita nabrak pagar pembatas. Ngawur parah Marquez. Gila. Enggak di lintasan asli atau enggak di lintasan GP, enggak di track ini, di latihan. Waduh, ngawurnya sama cuy. Kacau. Oke, ini enggak ada sliding, enggak ada kepelintir, jadi aman. Jadi gue rasa ini tuh fokus dari balapan mini bikes. Ngapain tuh si ini Bastian ini malah nyangkut. Jadi gue rasa fokus dari balapan GP bikes ini kuncinya untuk kita bisa memainkan game ini di versi balapan race off yang ada di mini bikes, yakni di teknik pengambilan racing line. Karena kita mau ngerem kapanpun ya oke aja sih. Ya mungkin berpengaruh tapi sedikit. Lebih kepada kita harus mengambil racing line yang tepat untuk bisa lancar di balapan mini bikes ini. Lap ketiga kita masuki, dan dengan gear 3 kita menyelam dari inside line. Ada Fermin Aldeguer yang kata orang kemarin di video review pertama kegemukan cuy untuk 3D face dari Fermin Aldeguer. Oke, hati-hati, kita ambil inside line dari Fermin Aldeguer dan Luca Marini masuk. Cuma di sini Luca Marini bisa fight lagi pakai Honda di barisan depan. Apaan lagi ya kan? Untungnya motornya semua sama nih performanya, pakai Ovale dan nggak ada bike setup di mode balapan race off, baik itu mini bikes, motard ataupun balapan flat track. Balapan tinggal 2,5 lagi dan mungkin nggak nih kita bisa ngejar Fabio Di Gia, soalnya ini di jack ini yang lebih kenceng. Plus karena kita pakai adaptive AI, berarti otomatis ya si Di Gia bakal ngimbangin performa kita, atau mungkin bahkan dia bakal lebih kenceng daripada performanya Luca Marini. Oke, masih kita bersikeras untuk mengejar Di Gia sampai kita belain nge-shortcut tipis-tipis. Hairpin corner. Kalau dari 3 balapan yang udah kita mainin barusan, bisa gue bilang yang paling nggak gue suka itu balapan flat track, soalnya ngeselin cuy. Udahlah tricky, licin, pokoknya nggak enak banget. Terus yang kedua, gue bakal tempatin mode balapan motard atau supermoto. Seru, tapi masih bikin gue pribadi agak rada jengkel dengan
efek jatuhnya yang kalau kita terlalu late break. Tapi mungkin masalah itu aja sih. Nanti mungkin ya bakal ada peningkatan skill tersendiri kalau sering main di unit balapan kota. Terus yang pertama tentu saja balapan mini bikes, karena ini balapan enak banget, kayak easy to use. Jadi bener-bener kita difokusin buat ngejaga racing line, tapi have fun cuy. Gak se-stress kayak balapan di dua mode tadi. Oke, ya meskipun tarikan gasnya melempem, tapi so far gue suka sama mini bike. Jadi dari 3 mode balapan, gue paling suka sama balapan mini bikes. Lap kelima berlangsung. Tinggal beberapa tikungan lagi, race akan segera usai. Bisakah Luca Marini mengejar di Gia? Here we go. Dan sekarang full gas kembali menuju last corner. Inilah dia last weekend, dan kemenangan diraih sama di Gia. Kita nggak sanggup ngejar di Gia di akhir-akhir race untuk balapan mini bikes. Oke, so far gue suka sama mode balapan mini bikes ya ketimbang dua yang lainnya. Tapi itu semua kembali ke selera masing-masing. Ada yang suka flat track, ada yang suka balapan mortal. Cuman kalau gue pribadi paling suka balapan mini bikes karena nggak gampang jatuh, plus kita juga have fun banget main di mode balapan ini. Kayak benar-benar fokus kepada side by side dan juga nentuin race mana yang paling pas untuk balapan kali ini. Nah, minusnya di balapan mini bikes cuman lambat aja saat exit corner, ya wajar saja. Mocil, apa yang mau diharapin kan? Oke, semua kayaknya cukup sekian aja video kita hari ini untuk ngebahas race off yang ada di MotoGP 25. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di video gameplay MotoGP game selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.